Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Saya harap senantiasa sehat ya. Karena di sini kita akan memulai pembelajaran kembali terkait tutorial DB Visualizer untuk how to installation and configuration about DB Visualizer to Odoo 16. Nah, di sini dengan saya Alfia Dianti CP030 akan melakukan tutorial terkait DB Visualizer ini. Nah, sebelum itu, kita tentunya akan mempelajari terlebih dahulu apa sih itu DB Visualizer. Yuk langsung saja ya. Nah, di sini terdapat beberapa table of content dari pembelajaran kali ini. Yang pertama ada overview DB Visualizer, lalu ada fitur DB Visualizer, dan juga yang terakhir adalah tutorial DB Visualizer. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan mempelajari terkait overview atau gambaran umum terkait apa sih itu DB Visualizer. Oke, kita next. Nah, DB Visualizer ini merupakan tools untuk database berbasis GUI yang mana bisa dijalankan secara multi-platform pada sistem operasi Windows, Mac, and Linux. Fitur utama yang dimiliki ini itu mendukung dari berbagai jenis database seperti Oracle, Sybase, SQL, PostgreSQL, ELV, Informe, dan banyak lagi teman-teman. Jadi secara sekilas DB Visualizer ini itu mengintegrasikan dari Odoo kita ke Visualizer ini yang mana berisikan database-database atau dokumen-dokumen yang ada di Odoo kita. Jadi semua dokumen atau database di Odoo 16 kita itu masuknya di DB Visualizer ini teman-teman. Keren banget kan? Yuk langsung saja ke materi berikutnya. Nah, yang materi kedua yaitu terkait fitur DB Visualizer. Nah, ini merupakan beberapa fitur yang akan kita dapatkan dari DB Visualizer ini. Yang pertama itu database dan sistem informasi, yang kedua ada manajemen objek database, yang ketiga ada tabel manajemen data, yang keempat ada ekspor objek database dan data tabel, yang kelima pengaturan ekspor dan impor yang bisa kita akses untuk mempermudah melakukan penyimpanan atau memasukkan ke sistem dari Odoo kita. Lalu ada pola ekspor sesuai kebutuhan dan masih banyak lagi tentunya. Yuk kita geser ke slide berikutnya. Dan di sini ada deteksi otomatis, ada pembuatan dan edisi pemicu baru, ada pengaturan dari pembuatan, edit, dan kompilasi, lalu ada fungsi ekspor atau database skema, lalu ada format SQL dengan opsi baru, dan yang terakhir adanya dukungan untuk penanda parameter dan pengaturan dari schedule Oracle. Fiturnya sangat bermanfaat kan ya? Tentunya DB Visualizer ini sangat menguntungkan bagi kita. Nah, materi yang terakhir yaitu terkait how to installation about DB Visualizer. Nah, yuk langsung saja kita bisa masuk ke peramban atau Chrome kita. Oke, di sini saya sudah masuk ke internet atau peramban, yang mana di sini ada Google ya. Kita bisa ketikkan download DB Visualizer. Kita bisa cari. Nah, di sini terdapat banyak sekali DB Visualizer-nya. Kita bisa klik yang atas saja ya teman-teman. Dan kita akan mendownload DB Visualizer ini dari website ini. Nah, ini merupakan tampilan dari website tadi ya teman-teman. Lalu kita bisa klik download this installer atau kita bisa menyesuaikan sesuai dengan sistem dari laptop kita. Ada versi Windows, ada Mac, dan juga ada Linux. Dan di sini kita bisa klik download this installer ini. Nah, setelah itu kita bisa menunggu hingga proses ini telah selesai. Setelah proses pendownloadan selesai, kita bisa masuk ke file yang sudah kita download, dan di sini teman-temannya ada DB Windows. Lalu kita bisa klik
F2 atau double klik di sistem tersebut. Lalu kita bisa menyelesaikan proses pendownloadan dari DB Visual. Nah, selanjutnya kita bisa menyelesaikan proses dari registrasi dari DB Visualizer ini. Nah, di sini akan muncul dari installing 4G Visualizer, lalu kita bisa tunggu hingga selesai. Di sini ada tulisan dari welcome to the DB Visualizer Setup Wizard. Kita bisa klik next untuk melanjutkan. Ada select destination directory yang mana di mana sih tempat kita menyimpan dari DB Visualizer ini. Lalu kita bisa klik next. Nah, di sini kita bisa centang dari create a new start menu folder dan juga create shortcut for all the start. Lalu kita bisa klik next. Nah, di sini jangan lupa untuk mencentang dari kotak box DB Visualizer SQL file. Kita bisa klik save. Kita bisa klik next. Nah, di sini kita hanya akan mencentang dari create a desktop icon. Setelah itu kita bisa klik next. Nah, di sini akan melanjutkan dari installing DB Visualizer. Kita bisa tunggu dari extracting file hingga selesai. Setelah itu, setelah completing the DB Visualizer Setup Wizard ini, maka kita centang dari run, kita bisa centang dari run DB Visualizer dan klik finish. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan loading dari DB Visualizer. Setelah itu kita bisa baca dari term and condition dari DB Visualizer ini. Kita bisa klik accept. Nah, ini merupakan tampilan dari overview DB Visualizer, teman-teman. Lalu langkah pertama untuk bisa mengkoneksikan dari aplikasi ini ke Odoo 16 kita bisa klik create a new connection, atau bisa kita klik ke tanda dari kursor ini ya teman-teman. Sebelumnya, di sini itu terdapat banyak sekali fitur yang bisa kita manfaatkan, yang mana di sini ada file, ada edit, ada view, ada database, ada SQL Commander, ada tools, ada window, dan juga ada help untuk mengirim sebuah pesan dari apa sih keluhan kita. Lalu langsung saja kita bisa klik create a connection, atau bisa klik ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cari dari PostgreSQL. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa klik dan kita tunggu hingga PostgreSQL ini menampilkan sebuah tampilan seperti berikut. Nah, di sini ini merupakan sebuah database yang harus kita isi untuk membuat sebuah koneksi atau database yang baru. Di sini name kita bisa tuliskan bebas, mau misalnya kita tulis database Alfi Ardianti. Lalu di sini kita bisa untuk notes-nya kita bisa kosongkan. Lalu kita bisa masuk ke fitur dari database. Di sini yang perlu kita isi atau ganti yaitu dari database ini. Nah, database ini yang sudah saya klik ini harus sesuai sama Odoo kita atau database Odoo kita. Nah, di sini kita bisa masuk ke Odoo kita. Nah, ini merupakan tampilan atau database yang saya miliki di Odoo 16. Ada Alfi Sikat ERP, ada Alfi Ardianti ERP, ada Alfi Indonesia, ada Alfi Indonesia ERP, dan juga ada CP030 Alfi ERP Indonesia. Nah, di sini saya akan masuk ke CP030 Alfi ERP Indonesia ini. CP030 Alfi ERP Indonesia. Nah, diharapkan di sini harus sesuai dengan database kita, agar kita bisa masuk ke database tersebut. Kalau nggak sesuai, tentunya ketika kita klik connect untuk mengkoneksikan akan ditolak atau gagal atau fail ya teman-teman. Lalu untuk database server dan database port ini sesuaikan sama
file dari sistem Odoo kita masing-masing. Karena di sini sudah sesuai, ada localhost dan ada untuk database portnya 5432. Nah, di sini untuk authentication ada database user ID dan juga ada database password. Karena di sini database user ID dan passwordnya itu sesuaikan sama sistem Odoo kita. Nah, di sini database user ID-nya yaitu OpenPG dan untuk database password yaitu OpenPGP. Nah, setelah itu kita bisa klik ping server. Dan di sini ada tulisan successfully verified that the specific server port is accessible. Lalu kita bisa klik OK dan kita bisa klik connect untuk mengkoneksi. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, yaitu database Alfie. Nah, di sini kita bisa klik tanda panah ini. Nah, ini merupakan database kita yang akan kita gunakan, yaitu di CP030 ya, Alfie Indonesia. Lalu kita bisa klik tanda, lalu kita bisa klik schemas, dan kita bisa pilih public. Nah, di sini di DB Visualizer ini terdapat dokumen-dokumen atau database yang saya miliki di Odoo 16, khususnya di database CP030 itu. Nah, di sini saya akan membuka salah satunya, yaitu kita bisa klik tabel dulu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh di database atau di modul purchase order. Kita bisa cari ya untuk purchase order-nya. Nah, di sini ada teman-teman yang di kursor saya ini ada purchase order, kita bisa klik double click, lalu kita bisa klik open object. Nah, ini merupakan tampilan dari purchase order yang saya miliki di database CP030, yang mana di sini ada info, ini ada terdapat banyak sekali fitur. Ada name, schema, owner, table space, hash index, cluster words, cluster ledger, sale, and cost, and comment. Nah, di sini juga terdapat banyak sekali yang dapat kita manfaatkan. Ada kolom. Nah, ini masih in progress ya, tergantung seberapa banyak dari database yang kita miliki. Nah, di sini ada banyak sekali. Ada table care, table scheme, table name, column name, dan masih banyak lagi. Nah, kita bisa klik data, yaitu banyaknya data yang kita miliki di database tersebut. Masih in progress ya teman-teman. Ini ada banyak sekali. Nah, ini ada amount on text, ada banyak sekali, ada jumlah-jumlah atau data-data dari purchase order yang pernah saya buat. Lalu kita bisa masuk ke round account. Nah, ini masih in progress ya teman-teman. Kita langkai dulu. Ada preliminary pay. Nah, ini kunci-kunci utama dari purchase order ini, ada index. Nah, ini juga masih in progress. Nah, ini ada table fee, table scheme, table name, non-miliki, dan banyak lagi. Lalu ada grant seperti ini, lalu ada row ID juga seperti ini ya teman-teman. Lalu ada DDL. Nah, ini masih in progress sesuai dengan sistem kita. Lalu ada reference. Nah, reference ini berisikan banyaknya purchase order yang mana terintegrasi gitu teman-teman. Jadi purchase order ini akan terintegrasi dengan ini dan yang lainnya. Nah, ini masih in progress ya teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke datanya. Nah, apakah ketika kita sudah mengubah atau menambahkan sesuatu di purchase order atau semuanya, apakah di database ini juga akan terintegrasi atau terubah? Nah, kita bisa buktikan nih teman-teman. Yang mana tentunya ketika di Odoo 16 sudah kita ubah atau kita tambah, tentunya di database DB Visualizer ini juga akan terupdate. Kita bisa kasih contoh di purchase order ini, kita bisa masuk. Nah, di amount ini
Ada banyak sekali jumlah-jumlah yang ada. Nah, di sini kita akan mengubah salah satunya. Nah, di sini saya akan mengubah purchase order dengan jumlah ini ya teman-teman, 1335. Kita masuk ke order kita masuk ke database CPLP, kita bisa tunggu. Nah, kita bisa login atau masuk ke sistem order kita terlebih dahulu. Sembari kita menunggu, di database visualizer ini tentunya ketika kita sudah menambahkan atau mengubah sesuatu yang ada di Odoo 16, maka secara otomatis di DB visualizer ini juga akan terupdate teman-teman. Nah, ini merupakan overview dari tampilan Odoo kita. Kita bisa klik menu dan kita bisa klik purchase untuk membuat atau mengubah salah satu purchase order yang baru. Nah, di sini terdapat banyak sekali. Kita bisa cari nominal yang tadi atau ini. Nah, ini kita bisa klik dari PO ini atau RFQ ini. Dan kita bisa tunggu sebentar untuk menampilkan dari PO tersebut. Ini merupakan tampilan RFQ dari RFQ atau PO dengan jumlah 1335 ya. Nah, di sini saya akan mengubah dari RFQ ini. Nah, di sini saya akan menghapus salah satu benda yang ada di sini. Misalnya saya akan menghapus dari office line. Kita hapus. Maka jumlahnya hanya 813 ya teman-teman. Lalu kita bisa save. Kita bisa klik save. Dan kita tunggu hingga RF-nya kita sudah tersimpan. Nah, di sini sudah tersimpan ya teman-teman di PO P00006. Lalu kita masuk ke DB visualizer kita. Kita cari nih teman-teman. Sebelum itu kita bisa update terlebih dahulu dari database ini. Kita bisa klik kanan. Dan kita pilih reload untuk meloadingkan kembali atau mengintegrasikan kembali apa sih yang sudah diubah. Nah, di sini kita cari teman-teman. Tadi, nah di PO 00006 ini sudah berubah menjadi 813 rupiah. Berarti di Odoo 16 kita dan database dari DB Visualizer ini memang terintegrasi atau saling terkoneksi satu sama lain. Yang mana buktinya tadi teman-teman, yang mana di purchase order sebelumnya dengan jumlah 1335 dan setelah kita ubah keduanya, yang mana setelah kita ubah di database di Visualizer ini juga sudah terubah dengan jumlah 813 atau 813 rupiah. Gimana nih teman-teman? Gampang banget kan? Dan tentunya kita juga bisa mencek dari self order, kontak, dan menu-menu lainnya. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan terkait how to installation and configuration DB Visualizer to Odoo 16. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.